Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Hyperlight di Redmi Note 12. Kalau sebelumnya kita udah bahas cara install Hyperlight di Redmi Note 12, di video ini kita bakal lanjut nih review dan game test di ROM-nya. Nah, pas video ini diupload, kemungkinan Hyperlight untuk Redmi Note 12 udah ada yang lebih baru ya. Dan buat kalian yang nanya kenapa nggak review yang paling baru aja, jawabannya saya dari dulu kalau review ROM hampir nggak pernah ikut versi yang paling baru. Jadi mana yang bikin penasaran itu yang bakal saya review lebih awal, kecuali ada yang mepet pengen di-reviewin. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. UI di ROM ini tetap nggak ada bedanya ya dengan Hyperlight yang sebelumnya udah kita review ataupun HyperOS Official. Perbedaan yang paling mencolok ada di wallpapernya aja sih. Contohnya di sini udah ada tambahan wallpaper bawaan dari Hyperlight dengan pilihan yang udah banyak. Control centernya udah transparan blur kayak Hyperlight lainnya, sedangkan pilihan widgetnya udah pakai yang terbaru. Di sini kalian juga bisa download widget lainnya dengan pilihan yang dijamin banyak banget. Gak ketinggalan, lock screen terbarunya juga udah support lock screen majalah ya. Untuk versinya sendiri, ini yang versi 1.0.5 dan udah stable version dengan base Android 14. Dan untuk security patch-nya di 1 Agustus. Fitur-fitur dan settingan yang ada di menu settingnya masih terlihat sama dengan versi yang sebelumnya ya. Tapi bedanya, tampilannya dibikin beda, dan untuk beberapa fitur ada tambahan atau detail yang lebih dalam lagi. Di sini masih ada Hyperlap juga, dan di Hyperlap ini ada beberapa fitur seperti server tema, Flex Secure, FPX Max, perluas menu daya, bilas status, dan pengaturan tersembunyi. Di bagian bilas status ini fitur Dynamic Island-nya masih tetap ada ya, dan ini udah work untuk semua jenis notifikasi. Fitur Dynamic Island-nya juga jauh lebih lengkap dibanding versi sebelumnya. Nah, di pengaturan tersembunyi ini ada beberapa fitur nih yang kalau di HyperOS Official itu dihilangin untuk Redmi Note 12, tapi di Hyperlight ini udah bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada fitur buat atur DPI, peningkatan gambar AI, HDR AI, MEMC, extra dim atau redup, kontrol tepi, dan lain-lain. Fitur pembersih speaker udah diadain juga nih, dan kita nggak perlu capek-capek lagi buat lihat berapa banyak penggunaan memorinya. Sisanya masih sama ya dengan versi sebelumnya. Di sini masih ada fitur interkonektivitas, terus AOD-nya udah nggak di limit lagi, dan kalau pengen pilihan AOD lain, kalian bisa download AOD lain dari Theme Store-nya. Settingan dan fitur di launchernya dibikin lebih simple ya, tapi masih lengkap banget. Di sini udah ada tambahan animasi buka kunci, ketuk 2 kali untuk mengunci, pilihan susunan layar utama yang lebih banyak, hidden text di widget dan aplikasi, dan lainnya. Di bagian paling bawah ini ada kecepatan animasi, dan untuk recent app-nya udah support iOS Recent. Pilihan refresh rate-nya juga udah lengkap ya, selain 60 dan 120 Hz, di sini udah ada 90 Hz juga. Nah, untuk settingan baterainya udah ada fitur tambahan buat ningkatin kecepatan pengisian baterai, dan perlindungan pengisian dayanya juga tetap ada. Sisanya masih ada asisten kamera depan, screen record yang udah support 90 fps, floating windows dan sidebar, ruang kedua, dan penambahan memori sampai 8 GB. Kamera bawaan di Hyperlight versi 1.0.5 ini masih pakai Leica Cam juga ya, dan untuk kameranya ini nggak usah kita bahas panjang lebar lagi, karena mode dan fitur yang work itu mirip banget dengan Leica Cam untuk HyperOS yang kemarin udah pernah kita review untuk Redmi Note 12. Bedanya Leica Cam bawaan di ROM ini pakai versi 7.1, sedangkan yang kemarin kita review itu yang versi 7.3. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 di ROM ini masih bisa dapat skor 361 ribuan. Dan skor yang kita dapat ini lebih rendah sekitar 5.000 dari Hyperlight versi 1.0.4. Buat dijajal Mobile Legends, menurut saya Hyperlight versi 1.0.5 ini udah rekomen ya. Udah worth it lah, terutama buat push rank. Di sini saya tes di mode rank 1 match sekitar 12 menitan dengan settingan super ultra 90 fps, dan hasilnya masih tergolong stabil dengan performa yang pastinya nggak di limit. Selama proses tes, ROM-nya masih bisa ngasih frame rate rata-rata di 70,6 fps. Tapi frame rate rata-rata yang didapat di Hyperlight versi 1.0.4 sedikit lebih tinggi ya, di 74 fps. Untuk urusan konsumsi baterai dan suhu juga masih aman banget. Selama 12 menitan tes, baterainya cuma berkurang 3% aja dengan suhu yang stabil di kisaran 39 sampai 40 derajat. Ya masih mirip-mirip lah dengan konsumsi baterai dan suhu yang didapat di Hyperlight yang kemarin.
Untuk Genshin Impact juga udah rekomen ya, masih sama seperti biasa. Di tes di Gurun Sumeru sekitar 10 menitan bisa dapat frame rate rata-rata 28,5 fps. Dan hasil yang didapat ini masih mirip banget dengan Hyperlight versi sebelumnya. Ini udah dijamin playable banget untuk main Genshin Impact di settingan lowest 30 fps. Mungkin masih mampu ya kalau dinaikin ke low atau medium 30 fps. Baterainya juga irit. Selama proses tes itu baterainya cuma berkurang 3% aja, tapi suhunya sedikit lebih tinggi di kisaran 41 sampai 42 derajat. Suhu segini masih wajar lah ya untuk Redmi Note 12 dan game sekelas Genshin Impact. Kalau pengen suhu yang lebih adem sih, wajib tambahin cooler juga. Menurut saya Hyperlight versi 1.0.5 ini sedikit lebih stabil dari Hyperlight versi sebelumnya ya. Experience buat main game masih mirip-mirip dengan versi 1.0.4, baik itu buat main Mobile Legends atau game sekelas Genshin Impact. Udah worth it lah kalau pengen buat main game dengan catatan grafiknya diturunin dikit, terutama buat Mobile Legends. Terus untuk Genshin Impact masih stabil banget buat main di lowest atau low 30 fps. Kalau buat harian juga udah dijamin rekomen ya, dan pastinya punya fitur yang jauh lebih lengkap dari HyperOS Official. Udah aman lah buat dijadiin daily ROM, baik itu buat main game sekelas Mobile Legends dan Genshin Impact, atau buat sekedar sosmedan, nonton atau kerjaan ringan lainnya. Fitur-fitur tambahan yang ada di ROM-nya juga nggak ada bug, dan nggak ketinggalan Dynamic Island di ROM ini juga udah work. Jadi itu dia Hyperlight di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.